Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, dalam kehidupan berumah tangga, kebahagiaan merupakan idaman bagi setiap orang. Setiap orang pasti ingin rumah tangganya tentram, damai, dan sejahtera. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena dalam perjalanannya banyak hal-hal yang terjadi dalam membina rumah tangga, seperti adanya perselisihan, perdebatan, hingga pertengkaran. Salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan hingga pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi, seperti penghasilan atau gaji yang tidak cukup, pengaturan keuangan yang salah, pengaturan keuangan yang tidak jujur, suami dan istri perhitungan dalam mengelola uang, seperti adanya ungkapan gaji suami milik istri dan gaji istri miliknya sendiri. Ada juga perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena suami pelit dalam memberikan nafkah kepada istri, sehingga istri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bagi umat muslim, nafkah bagi istri dan anak memang sudah menjadi kewajiban suami. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya kewajiban ayah memberi makan dan pakaian atau nafkah kepada para istri dengan cara ma'ruf. Itulah dalil kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kemudian bagaimana hukum suami yang pelit dalam memberikan nafkah kepada seorang istri? Dalam hukum negara, apakah hal tersebut masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam pengertian kekerasan tersebut disebutkan salah satu bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kekerasan psikis dapat berupa sikap atau perbuatan yang tidak menyenangkan, merusak kehormatan, melukai harga diri seseorang, dan menyakitkan jiwa seseorang atau menyakitkan hati seseorang. Jika akibat dari perbuatan suami yang pelit dalam hal memberikan nafkah kepada istri dan mengakibatkan istri menderita secara psikis, seperti istri yang meminta uang kepada suami untuk membeli kebutuhan rumah tangga, tetapi tidak diberikan, justru malah menyakiti hati istri dengan mengatakan, uang yang kemarin kemana? Atau justru malah memaki istri, maka tindakan suami yang pelit tersebut masuk dalam kategori bentuk kekerasan psikis. Pengertian pelit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kikir. Kikir atau pelit merupakan satu bentuk kepribadian yang tidak disukai banyak orang. Bahkan orang pelit saja tidak suka kepada orang yang pelit.
Orang yang pelit adalah orang yang enggan memberi atau tidak suka memberi. Orang pelit hanya mengedepankan untung dan rugi saja. Kalaupun memberi, biasanya suka mengungkit pemberiannya disertai dengan marah-marah. Kemudian, apakah suami yang pelit dalam hal keuangan bisa dipidana? Kalau unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis terpenuhi, seperti berakibat ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, maka suami bisa dipidana dengan catatan istri harus membuat pengaduan atau delik aduan kepada pihak berwajib. Selain itu, jika suami yang pelit dalam memberikan nafkah dan berakibat istri terlantar, maka perbuatan suami tersebut masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga. Larangan penelantaran terhadap istri yang menjadi tanggungan suami diatur dalam pasal 9 ayat 1. Dalam pasal 9 ayat 1 tersebut dikatakan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Adapun sanksi bagi pelaku penelantaran tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dan sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tercantum dalam pasal 45 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Jika akibat dari kekerasan psikis tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Sahabatku sekalian, walaupun seorang istri yang menjadi korban dari perbuatan suaminya yang pelit dalam hal keuangan, bisa saja mengadukan suaminya ke pihak berwajib. Akan tetapi, apakah seorang istri tega melaporkan suaminya sendiri ke pihak berwajib? Dan sebaiknya persoalan seperti ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dikomunikasikan dengan baik antara suami dan istri. Suami dan istri hendaknya saling introspeksi diri atas peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada prinsipnya dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah mengatur dengan jelas kewajiban suami dan istri, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah adanya keterbukaan antara suami dan istri dalam berumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua urusan rumah tangga harus dibicarakan secara bersama antara suami dan istri, bukan membicarakannya dengan orang lain. Suami dan istri harus bisa saling menerima apapun yang menjadi keputusan bersama yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangganya. Sahabatku sekalian, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.